kali ini Caca mau bercerita tentang cerita yang berjudul Joko Kendil. Dengerin baik-baik ya teman-teman. Pada zaman dahulu kala, di sebuah desa terpencil di Jawa Tengah, ada seorang janda miskin. Ia mempunyai seorang anak laki-laki yang bentuknya menyerupai kendil. Meskipun anaknya seperti kendil, namun sang ibu tidak merasa malu maupun menyesali. Bahkan sebaliknya, ia sangat menyayanginya dengan tulus. Tahun demi tahun Joko Kendil bertambah umur dan semakin dewasa. Namun tubuhnya tidak berubah, tetap seperti kendil. Pada suatu hari Joko Kendil menyampaikan keinginannya untuk segera menikah dengan putri raja. Sang raja mempunyai 3 orang putri yang cantik jelita, dan hanya Dewi Melati yang bersedia menjadi istri Joko Kendil. Akhirnya, perkawinan Dewi Melati dan Joko Kendil pun dilangsungkan dengan meriah. Pada suatu hari, raja mengadakan perlombaan ketangkasan dan keterampilan menggunakan senjata sambil berkuda. Seluruh keluarga kerajaan menyaksikan lomba itu. Akan tetapi, Joko Kendil tidak terlihat di arena perlombaan karena sakit. Dewi Melati pun duduk sendirian. Di tengah-tengah kemeriahan lomba ketangkasan, tiba-tiba penonton terpesona melihat kedatangan seorang kesatria tampan dan gagah perkasa yang sedang memasuki arena. Dewi Kantil dan Dewi Mawar langsung terpesona hatinya dan berusaha menarik perhatian pangeran itu. Mata mereka melirik Dewi Melati yang duduk termangu sendirian. Dewi Melati pun masuk ke dalam kamarnya, tetapi ia tidak melihat suaminya yang berbaring sakit, melainkan hanya melihat sebuah kendil yang kosong. Dewi Melati menghempaskan kendil itu ke lantai sampai hancur berkeping-keping. Seketika itu juga tiba-tiba di hadapannya muncul seorang kesatria yang sangat tampan dan gagah perkasa, persis pangeran berkuda yang mempesona di arena lomba. Sang pangeran pun menceritakan bahwa tubuhnya yang berbentuk kendil itu adalah kehendak dewata. Tubuhnya akan kembali seperti semula apabila ada seorang putri raja yang tulus bersedia menikah dengannya. Dewi Melati begitu takjub mendengar cerita itu dan langsung memeluk suaminya dengan bahagia. Kejadian itu membuat Dewi Kantil dan Dewi Mawar malu sekaligus iri atas keberuntungan adiknya. Nah teman-teman, demikian cerita Joko Kendil ini. Dan pelajaran yang bisa kita ambil adalah kita tidak boleh mencemooh orang lain. Mungkin saja dia lebih baik daripada kita. Kita tidak boleh menghina orang yang nasibnya kurang beruntung. Seharusnya kita menolong dengan tulus dan ikhlas. Kita harus menghargai sesama tanpa berprasangka buruk. Demikian cerita pada video kali ini. Semoga kita dapat mengambil hikmahnya. Nantikan video selanjutnya ya. Sampai jumpa.